Kalau di video sebelumnya saya telah membahas tentang dugaan kecurangan Barcelona, maka pada video kali ini saya akan membahas tentang klub lain yang berada di Inggris. Meskipun berada dalam kasus yang berbeda, namun pelanggaran-pelanggaran seperti ini lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya, baik itu bagi klub yang bersangkutan atau juga bagi klub lain. Everton. Akhir Maret kemarin, Everton diduga mengalami kerugian hampir senilai 371 juta pounds. Sementara batas wajar yang berlaku dalam FFA hanya senilai 105 juta pounds saja. Selain itu juga ada Manchester City yang dapat lolos dari dugaan pelanggaran setelah melakukan banding. Nah, di video kali ini saya ingin membahas apa itu financial fair play. Ya, financial fair play adalah suatu peraturan yang diperkenalkan oleh UEFA pada tahun 2010 dan mulai dipraktekkan pada musim 2011-2012. Financial fair play atau yang biasa disingkat FFP sendiri bertujuan untuk menjaga kestabilan keuangan dalam persepakbolaan, menjaga agar tidak ada ketimpangan yang terlalu besar antara klub yang memiliki pendapatan tinggi dengan klub yang memiliki pendapatan lebih rendah. Selain itu, FFP juga menjaga agar tidak terjadi kebangkrutan dari suatu klub karena ceroboh dalam pengelolaan keuangan mereka sendiri. Seperti yang pernah terjadi pada Leeds United, Glasgow Rangers, dan juga Portsmouth yang mengalami kebangkrutan pada tahun 2010 yang juga menjadi salah satu latar belakang lahirnya FFP. Ada beberapa hal pokok di dalam peraturan FFP, diantaranya FFP mengharuskan adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam satu klub. Klub harus mampu menunjukkan kalau mereka dapat membiayai pengeluaran mereka dengan hasil pendapatan mereka dan tidak tergantung dari hutang atau investasi. Klub juga harus memastikan kalau keseimbangan itu dapat berlangsung dalam jangka panjang dan bukan hanya demi keuntungan jangka pendek saja. Selanjutnya, FFP juga mengatur tentang batas pengeluaran dalam suatu klub. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan bahwa klub tersebut tidak membelanjakan uang mereka jauh melebihi dari yang mereka punya. Namun bukan berarti FFP tidak memperbolehkan satu klub untuk berbelanja di luar hasil pendapatan mereka. FFP tetap mengizinkan dengan batasan tertentu, yaitu 5 juta euro setiap musim atau 30 juta euro setiap 3 tahun. Dalam kondisi tertentu, kerugian itu masih bisa dinaikkan lagi menjadi 30 juta euro setiap musim atau total kurang dari 100 juta euro dalam 3 tahun, asalkan pemilik klub tersebut mampu memberikan jaminan keuangan atau dana tunai. Setiap klub juga harus transparan perihal keuangan internalnya. Mereka harus rutin melaporkan keuangannya setiap tahun dengan batas 6 bulan setelah mereka tutup buku. Setiap klub yang terbukti melanggar peraturan yang ada, maka mereka juga harus bersiap dengan setiap sanksi yang ada. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa FFP memiliki kelebihan, diantaranya dapat mengendalikan pengeluaran klub agar mereka tidak melakukan pengeluaran secara berlebihan guna membayar transfer pemain atau memberikan gaji. Hal itu akan membuat klub lebih bisa meminimalisir terjadinya kebangkrutan. Kompetisi berlangsung lebih adil, karena dengan adanya FFP yang membatasi keuangan klub, maka dapat mengurangi kesenjangan antara klub besar dengan klub kecil. Hal ini juga akan memastikan persaingan yang lebih sehat dan meningkatkan peluang klub-klub kecil untuk dapat bersaing di level yang sama. Membuka kesempatan bagi para pemain-pemain muda, karena dengan aturan yang ada, maka tidak semua tim mampu membeli pemain bintang yang berharga mahal dan lebih berpengalaman. Mereka akan lebih fokus mengembangkan bakat pemain-pemain muda mereka. Mampu mendorong klub agar mereka dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Karena adanya batasan, maka klub akan lebih terdorong untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak melalui sumber-sumber lain seperti merchandising, pemasaran, atau penjualan tiket. Namun begitu, FFP tidak hanya memiliki imbas yang positif, tetapi ada beberapa kelemahan dengan adanya peraturan FFP tersebut. Sisi negatif adanya FFP diantaranya, kualitas kompetisi menjadi tidak begitu menarik bagi penggemar, karena niat klub-klub kaya membeli pemain bintang lebih terbatas. Meskipun FFP mampu mengurangi kesenjangan antar klub, namun di sisi lain justru semakin memperkuat klub-klub yang sudah besar dan terkenal.
Sebaliknya, klub kecil akan semakin berat untuk bersaing dengan mereka karena menyulitkan klub kecil membeli pemain bintang berharga mahal guna memperbesar kesuksesan mereka dalam berkompetisi. Investasi menjadi terhambat. Adanya FFP dapat menghambat investasi dari luar, seperti misalnya ketika ada pihak yang ingin menginvestasikan dananya dengan membeli suatu klub. Hal ini juga menyebabkan klub semakin sulit memperoleh dana segar. Persaingan di dalam liga menjadi semakin ketat seperti celana, dikarenakan klub-klub harus bersaing dalam melakukan pengeluaran mereka seminim mungkin. Hal ini juga dapat membuat klub-klub yang kurang kuat semakin sulit untuk bersaing dan meningkatkan kualitas tim mereka di masa depan. Meskipun ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, namun FFP tetap dianggap sebagai sebuah aturan yang penting untuk menjaga keberlangsungan sepak bola sebagai industri.